Saya nggak mau melihat kekurangan, tetapi saya mau melihat solusi. Bahwa Ya. Kabupaten Demak ini kan harus dipahami dulu sebagai daerah penyangga, Hmm. ya kan? Nah, ini harus paham dulu ini. Daerah Kabupaten Demak ini penyangga, penyangga kota Semarang sekaligus penyangga kota Kabupaten Kudus. Nah, kita harus mempunyai inisiatif dan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan Ya. satu ide yang bisa dieksekusi untuk menjadikan Demak ini sebagai Ya. ikon kabupaten yang bisa diwariskan oleh anak cucu kita. Nah itu apa ya? Nanti kita bicarakan kalau sudah jadi bupati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Demak periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh pengusaha di Demak, yaitu Bapak Ali Abdul Rohman. Apa kabar Pak Ali? Baik, senior, alhamdulillah. Iya, baik. Mungkin Pak Ali bisa mulai dengan cerita singkat mengenai pengalaman, apakah itu pengalaman pendidikan, pengalaman dalam perjalanan karir, dalam bisnis, dan sebagainya, sampai menjadi pengusaha dan politisi saat ini. Silakan Pak Ali. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Bambang Sadono selaku senior. Ini Nah. sebenarnya sudah nggak senior lagi ini, tapi sudah suhu. Saya lahir di Kalikonda, Ya. Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak. Saya sekolah di dekat kediaman di desa, tapi kelas 4 SD sampai kelas 6 saya dipindah ke Magelang, Desa Hmm. Cokro, di Pondok Pesantren Rahmatullah. Ya. Nah, dari situ saya SMP terus disekolahkan di SMP atau Hiriah sekaligus mondok di Pondok Pesantren atau Hiriah juga. Ya. Sampai kelas 1, kelas 2 saya dipindah lagi di MTS NU Demak. Jadi sekolahnya dipindah-pindah, udah kayak kucing aja itu. Ya. Habis itu saya SMA di Islamic Center setahun. Setelah itu saya dipindah lagi ke Rodatul Tolibin Leteh Rembang di pondok pesantrennya Ki Khalil Allah Yarham. Nah, Ya. terus dipindah lagi di Semarang, terus pindah lagi di SMA Al Islam. Terus berhenti hampir 1,5 tahun, terus 2 tahun berikutnya saya masuk Universitas Dianuswantoro, Oh. Fakultas Teknik Industri. Ya. Itu riwayat, kalau Pak Bambang Sadono tanya riwayat sekolah saya itu SD itu Ya. Ya. di Magelang pernah, terus kalau Ya. SMP di Semarang pernah, di Demak pernah, Ya. kalau SMA lebih lengkap lagi, Demak, Rembang, Ya. Semarang. Terus kuliah Ya. di Dianuswantoro. Ya. Ikut wisuda tahun 2009, biarpun Ya. TA itu saya selesaikan di akhir 2007 waktu itu. Tapi saya Ya.
wisudanya 2009. Ya. Itu pesan singkat riwayat pendidikan formal maupun non formal. Ya. Jadi dari kecil itu ya sekolah sama mondok sampai lulus. Baik. Kemudian bidang kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis saya mulai dari nol, mulai jualan nasi kucing juga pernah, jualan ikan juga pernah, jualan oli juga pernah, terus buka bengkel juga pernah, jualan kardus juga pernah, jualan beras juga pernah. Nah, sekarang sudah mulai jadi pedagang yang agak benar. Jualan pasir sama jualan CPO. Dalam karir 2014 jadi salah satu wakil ketua lembaga ekonomi pengurus wilayah Pemuda Ansor Jawa Tengah sampai 2016. Nah, ada fenomena waktu itu saya melihat ada Kadin jadi dua, satu dipimpin oleh Pak Edi Ganevo, yang satu dipimpin oleh Pak Roslani. Nah, dari situ saya melihat fenomena ini kok sangat menarik. Yang satu ngurusi konglomerat, yang satu ngurusi rakyat. Nah, yang ngurusin konglomerat itu bagiannya Pak Hasan, yang ngurusin rakyat bagiannya Pak Edi. Nah, kebetulan Dewan Pembinanya di sana Pak Ical, yang di sini Pak Imam Sabta. Disitulah saya masuk jadi pengurus, pertama kali jadi staf ahli. Staf ahlinya Pak Edi Ganevo di bidang OKK, organisasi keanggotaan dan kaderisasi di Kadin Indonesia di bawah naungan Pak Edi Ganevo. Nah, berjalannya waktu di situ kita belajar berorganisasi dan belajar caranya dagang yang baik dan benar. Melihat aturan, melihat potensi, sampai bisa kita eksekusi. Dan alhamdulillah 2022 bulan Agustus dualisme itu berakhir sejak Pak Arsyad Rashid terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia hasil Munas di, kalau nggak salah, di Sulawesi waktu itu. Ya, itu saya pelaku sejarah bersatunya Kadin ini. Jadi saya tahu betul bagaimana caranya rekonsiliasi dualisme Kadin ini sampai jadi satu, dan sekarang saya juga masih staf sus antar lembaga. Jadi saya staf susnya Pak Arsyad, jabatan saya antar lembaga. Kalau dulu waktu masih di Pak Edi, saya juga pernah jadi Ketua Kadin Jawa Tengah menggantikan Pak Bambang Raya. Musyawarah wilayah di Semarang, tepatnya di hotel apa itu, sebelahnya Menara Merdeka itu, hotel apa itu di situ. 2019. Saya tata 35 kabupaten kota, baru berjalan 1 tahun, terus COVID itu. Ya, baik Pak Ali. Sekarang menjelang pilkada Kabupaten Demak, Pak Ali menyatakan siap untuk maju menjadi calon bupati. Apa yang bisa diceritakan? Ini bentuk kecintaan saya terhadap daerah saya, kecintaan saya terhadap tanah kelahiran saya. Selama saya merantau di Jakarta dari mulai 2010 sampai sekarang, Demak ya begini-begini saja. Mohon maaf ini saya mengecilkan pemerintah daerah yang dulu-dulu, tapi saya melihat kok semakin ke sini kok malah semakin kurang pas menurut pandangan dan batin saya. Jadi akhirnya saya minta restu sama ibu saya dan beberapa suhu-suhu yang ada di Jakarta. Saya ajak bicara, saya ajak simulasi bahwa Demak seperti ini. Dan akhirnya beliau-beliau merestui saya dan ibu saya juga merestui saya, karena saya kalau tanpa ada restu ibu saya juga
nggak berani. Ya. Karena kan kita ini kan dilahirkan dari kalangan santri, jadi harus dapat restu dulu. Nah dari situ akhirnya istikharah ibu saya bilang, sudah Bismillah, kamu daftar ikut penjaringan dan pendalaman di beberapa partai. Nah ini kan masih dalam apa istilahnya itu, kalau orang pacaran ya masih tahap PDKT. Ya, untuk ikut pilkada pertama yang harus dilewati adalah lolos seleksi partai-partai. Nah, apa saja partai-partai yang sudah dikomunikasi dan apakah ada partai-partai yang sudah memberi komitmen untuk mendukung Pak Ali menjadi calon? Wah ini rahasia perusahaan ini. Nanti kalau dibuka di sini nanti nggak jadi kejutan nanti. Sekarang sudah mendaftar di mana saja? Saya mendaftar yang pertama kali di PKB. Yang dari PKB saya daftar ke Nasdem. Habis dari Nasdem saya daftar ke PDIP. Habis dari PDIP saya daftar ke Gerindra. Habis dari Gerindra saya daftar ke P3. Habis dari P3 saya daftar di Demokrat. Jadi komunikasi di bawah sudah saya bangun dalam tahapan membangun chemistry juga. Nah, kalau toh misalkan nanti keanugerahan jadi bupati kan kerjanya kan sama beliau-beliau yang di bawah. Jakarta kan hanya supporting saja. Apa sih kebutuhan Gembala itu supportnya di Jakarta. Nah ini sudah tahapannya sudah komunikasi sangat intens, tapi tidak bisa saya buka di sini karena memang saya bukan kader partai tersebut. Dari 6 partai ini yang saya daftarkan, saya bukan kader partai. Jadi kita membangun komunikasi dari tingkatan bawah, menengah sampai atas sudah kita bangun. Sekaligus kita membangun chemistry. Pak Ali agak beda, artinya dari calon-calon yang lain. Biasanya sampai tahap ini calon-calon itu baru mendaftar sendiri-sendiri. Tapi Pak Ali sudah mendaftar bersama pasangan calon wakil bupati. Apa yang bisa diceritakan tentang wakil bupati ini? Jadi membangun chemistry itu kan nggak gampang. Jadi sebelum kita mendaftar, tetapi restu dari para suhu-suhu yang ada di Jakarta dan restu dari Ibu, kita bangun komunikasi dengan calon wakil bupati saya. Jadi di situ kan saya sama beliau kan sudah kenal lama, dan juga jadi aktivis di Ansor kan sama-sama dulu, dan berkawan juga jadi sudah paham lah apa mau saya. Kalau DM-nya sekali dia mau mengerjakan apa, kalau DM-nya 2 kali dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Nah itu kan susah Pak. Jadi saya sudah dari awal bilang saya mau paket sama wakil bupatinya ini. Saya sudah menawarkan visi misinya seperti ini, saya bilang begitu sama teman-teman partai. Dan saya juga sudah selesai sama diri saya sendiri. Jadi kalau mau cari pemimpin syaratnya itu harus satu, selesai sama dirinya sendiri. Kalau belum selesai sama dirinya sendiri kan repot. Nah, wakil saya ini kan memang saya sudah membangun chemistry sama beliau ini lama, dan tupoksinya misalkan nanti jadi bupati dan wakil bupati itu sudah kita agendakan. Ya apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus dikerjakan oleh wakil bupati. Ya selama ini kan wakil bupati kan mohon maaf sebagai pelayan saja atau pendulang suara. Pak Ali, bisa diceritakan nama calon wakil dan latar belakangnya? Wakil bupati ini namanya Mas Bambang Setiabudi, sama seperti Pak Bambang. Bambang Setiabudi ya. Beliau mantan ketua KPUD. Di periode pertama beliau komisioner, periode kedua beliau sebagai ketuanya. Nah, tadi memperjelas apa yang dikatakan, saya mendapat kesan Pak Ali menilai bahwa Demak itu kayak stagnan, jadi nggak perkembangannya nggak begitu kelihatan. Nah, sebagai orang yang lahir di Demak,
apa sebenarnya yang dilihat oleh Pak Ali, kekurangan-kekurangan Demak yang harus dikembangkan atau dicarikan solusi di masa depan. Saya nggak mau melihat kekurangan, tetapi saya mau melihat solusi. Bahwa Ya. Kabupaten Demak ini kan harus dipahami dulu sebagai daerah penyangga. Ya kan? Nah, ini harus paham dulu ini. Daerah Kabupaten Demak ini penyangga kota Semarang sekaligus penyangga kota Kabupaten Kudus. Nah, kita harus mempunyai inisiatif dan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan satu ide yang bisa dieksekusi untuk menjadikan Demak ini sebagai ikon kabupaten yang bisa diwariskan oleh anak cucu kita. Nah, itu apa ya? Nanti kita bicarakan kalau sudah jadi bupati. Ya. Nah, Demak ini kelihatannya persaingannya akan sangat ketat. Ada dua partai besar, bahkan PKB itu pemenang pemenang pileg. Kelihatannya PKB sudah mengeluarkan rekomendasi pada satu kandidat. Kemudian PDIP juga cenderung mempertahankan petahananya, ya. Jadi PKB sudah membuat rekomendasi untuk salah satu calon, Pak Edi Sayudi kalau tidak salah. Nah, kemudian PDIP juga sudah bertekad untuk mempertahankan petahana yang ada sekarang. Nah, kemudian apa strategi Pak Ali dengan Pak Bambang sebagai pasangan tadi untuk menghadapi situasi semacam ini? Kalau PKB memberikan rekomendasi, setahu saya belum. Itu masih surat tugas. Jadi saya juga sudah komunikasi sama teman-teman DPP PKB bahwa itu belum bentuk rekomendasi atau SK resmi dari DPP PKB, tapi sifatnya masih surat tugas. Ya namanya surat tugas itu kan dikasih tugas itu dijalankan apa tidak kan kita tidak tahu. Nah itu kan bisa mengukur ya kan bisa diukur bahwa popularitas dan elektabilitas pasca dikasih surat tugas ini dijalankan apa tidak kan kita tidak tahu. Itu kan dapurnya mereka. Jadi kita tidak perlu terhadap surat tugas itu. Kalau kita ini sudah mau ikut di dalam pertempuran dalam pilkada ini, ya kita harus optimis. Karena optimis ini bagian dari rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau pesimis itu namanya menghina Tuhan karena tidak pernah bersyukur. Kira-kira begitu. Kalau mau PKB, PDIP mau mengusung kadernya, ya tidak ada persoalan bagi saya. Tidak ada persoalan. Oh masih ada partai yang lain. Kita pun masih intens komunikasi dengan teman-teman PKB, dengan teman-teman PDIP, di bawah maupun di pusat, kita masih intens juga komunikasi kita. Jadi tidak ada persoalan bagi saya. Maksud saya begini, kalau PKB sebagai partai pemenang sudah memutuskan calonnya sendiri, kemudian PDIP juga punya calon sendiri, artinya peran partai-partai yang lain ini kan akan menjadi makin sempit untuk mengusung calon. Nah itu yang saya tanyakan. Dalam konteks apa? Toh mereka sudah dapat surat tugas aja nggak berani deklarasi. Ya kan? Nah, konteksnya apa ini? Memutuskan PKB, memutuskan paslon si A, si B, si C. Oh, dapat surat tugas saja mereka tidak berani yang namanya deklarasi. Kalau sudah dapat surat tugas harusnya deklarasi. Ya, jadi itu namanya bukan surat tugas kalau dari PKB, tapi rekomendasi tahap pertama. Oh, ya itu kan tatanan teknis administrasi bagi DPP. Iya. Nah, kalau saya yang dikasih itu ya sudah saya deklarasikan besar-besaran. Entah nanti popularitas sama elektabilitas saya sesuai standar pemenangan DPP yang kita kerjakan. Kalau enggak ya kita cari haluan yang baru. Oh, namanya petarung kan harus begitu. Baik, oke. Dinamika politik itu tingkatan nasional, wilayah maupun kabupaten regional sangat dinamis.
Ya, Ini saya kasih contoh 2020. Bu Esti sama ya, Pak Joko itu gambarnya sudah sampai level RT. ya, Pak Mugi dengan Pak Ali Maksun begitu juga. Gambarnya juga ya, sudah sampai level RT. Tetapi di last minute justru Pak Ali Maksun yang mendampingi Mbak Esti selaku wakil ya, bupatinya beliau. Nah, ini kan sudah ya. menjadi contoh yang konkret. Baik. Dinamika politik itu sangat dinamis. Ya sudah, Ya, kita nikmatin oke. aja prosesnya. Jangan kita Ya, bicarain, oke. habis itu kita bicara Ya, out. Tidak pernah menikmati proses nah, ini. Prosesnya kita ya, nikmatin aja. ya, oke. Nggak perlu takut, nggak perlu Pak khawatir, Ali, gitu loh. apa yang ditawarkan pada partai-partai supaya memberi dukungan pada Pak Ali? Saya sudah bicara intent dan nggak etis saya bicara di sini kan. Kalau masalah pembagian itu kan ya kita ini yang namanya politisi belajar. Jadi politisi sama Pak Bambang ini kan ya harus paham bahwa hal-hal yang sifatnya seperti ini ya tidak boleh dipublish. Tetapi saya sudah bicara yang sifatnya membangun Kabupaten Demak jauh lebih baik. Makanya motonya terang, terang itu terang otaknya, terang hati, sekaligus terang dompetnya. Pak Ali, itu luar biasa terang dompetnya tadi. Karena banyak memang yang mengatakan bahwa eh, pilkada ini seperti pileg-pileg yang lain itu kecenderungannya makin mahal. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pak Ali? Fenomena pragmatis ini kan bagian dari buah reformasi yang tidak bisa kita kendalikan secara bersama. Saksi bayar, kampanye bayar, masang alat peraga juga bayar, ya kan? Nah, ini kan harus terang dompetnya juga kalau masalah pilkada. Ya, Nah, itu kan ya, semua tahapan-tahapan itu kan semua juga pakai biaya. ya. Saksi bayar, ngasih konsumsi saksi, ya kan, sekolah saksi, semua kan ongkos semua itu, Ya, luar kan. biasa. Nah, ini kita harus Ya, paham bahwa ini ya, dari buah reformasi yang tidak bisa ya. kendalikan dan akhirnya masyarakat dengan partai politik sama-sama cenderung pragmatis. Nah, ini kan Ya. persoalan bagi bangsa kita juga, bagaimana caranya menyelesaikan barang ini. Kira-kira begitu sih. Baik, ya. Jadi Pak Ali sudah siap, partai-partai sudah dikomunikasi, ya, dompet-dompet sudah diterangkan. Nah, sekarang terakhir apa yang ingin Pak Ali sampaikan kepada masyarakat, masyarakat Demak, supaya memberi simpati, memberi dukungan, terutama untuk Pak Ali, dan artinya benar-benar nanti yang terpilih adalah tokoh yang punya komitmen, punya apa kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Kabupaten Demak. Kita sudah melihat dan sudah mitigasi. Jadi skala mikro dan makronya sudah kita lihat dan sudah kita buatkan satu simulasi khusus yang sudah menjadi konsep tinggal kita eksekusi. Salah satu contoh, misalkan, ya kan, penanganan abrasi. Penanganan abrasi ada dua. Tol yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat Ya. sepanjang 10,6 km dari Semarang sampai Demak yang itu juga bisa menjadi tanggul laut dan kita tinggal meneruskan. Nanti kita teruskan tanggul lautnya atau sabuk pantai. Nah, itu nanti kita didiskusikan bareng-bareng sama tim dan konsultan saya. Jadi kita tinggal menghitung Sayung sampai Wedung itu berapa kilo. Ya. Setelah kita tahu berapa panjangnya, terus volumenya kita hitung, lebarnya mau Ya. berapa. Misalkan 5, lebarnya 5, panjangnya 10. Kan berarti tinggal 42 km dikali 5 dikali 10. Nah, itu kan sudah ketemu volume. Nah, nanti tinggal cari uangnya di mana. Nah, berarti kita harus bicara dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ini bagian Ya. dari menyelamatkan satu wilayah kena abrasi. Itu yang penanganan pesisir.
Yang masalah pertanian, kalau sesuai data dengan BPS yang di lahan di Kabupaten Demak, yang irigasi itu ada 33 hektar sekian. 33 ribu hektar sekian. Kalau yang tak ada hujan sekitar 18.000 sekian. Nah, itu kita tinggal bicarakan. Nah, kita tinggal memanfaatkan BUMDes ya kan sebagai badan usaha milik desa, kita kawinkan dengan PKK. Nah, fungsi pemerintah daerah ada di mana? Fungsi pemerintah daerah memberikan satu garansi asuransi atau insuren berbasis pertanian. Apabila petani ini gagal bayar, berarti bank tinggal ngeklaim ke insuren tersebut. Kira-kira begitu, Bapak. Itu dua strategi khusus saja yang saya bicarakan di sini. Kalau banyak-banyak nanti dicontoh sama calon-calon yang lain dong, ya. Baik, Calon nggak punya konsep mau menyelesaikan persoalan ya nggak bisa. Calon itu harus selesai dengan dirinya sendiri, harus optimis, bagian dari rasa syukur kita kepada Tuhan dan mempunyai akselerasi untuk menyelesaikan semua persoalan. Kira-kira begitu. Oke. Baik, terima kasih sekali Bapak Ali. Saya yang terima kasih. Saya sudah diundang dan saya mengucapkan semoga Bapak Bambang Sadiono sehat selalu, panjang umur, terang bednya. Pak Ali, mudah-mudahan perjuangannya berhasil dan kalau berhasil ada manfaatnya untuk masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.